Rasulullah SAW di Madinah dalam bidang ekonomi. Perlu diketahui materi bab yang kedua kita sudah mempelajari yaitu tentang sosial. Tentang sosial kemarin kita mempelajari yaitu Rasulullah SAW di dalam bidang sosial yaitu untuk bersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bahkan Rasulullah SAW apa itu supaya untuk mempererat hubungan antara muhajirin dan ansor, Rasulullah SAW jodohkan atau memperkawinkan antara orang ansor dan orang muhajir. Baiklah anak sekalian, pada hari ini yaitu kita akan mempelajari materi tentang dakwah Rasulullah SAW di bidang ekonomi. Tujuan pembelajaran yang kali ini, adik-adik harus bisa mengidentifikasikan, bisa merumuskan atau bisa menjawab apa yang ada di buku-buku paket kaya. Dan itu harus dipelajari yang sungguh-sungguh supaya kalian semua bisa memahami semuanya apa isi atau kandungan dari pembelajaran kali ini. Rasulullah SAW dalam membangun kota Madinah bukan hanya dalam bidang agama, sosial, bahkan Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Perlunya apa anak-anak sekalian? Supaya perekonomian di Madinah itu berjalan dengan baik. Dan Rasulullah SAW di dalam bidang ekonomi mengatur sistem, yaitu sistem yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu tentang sistem yang tidak menganut riba. Perlu diketahui anak-anak sekalian, sebelum Islam masuk di kota Madinah, itu penduduk Madinah dulu mempraktekkan hukum yaitu riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW datang di sana merombak sistem atau praktek orang-orang Yahudi itu dijadikan sistem yang bersifat bebas dari riba. Maka dari itu Rasulullah SAW juga mempraktekkan atau bahasanya menyuruh umatnya, menyuruh kaum sahabatnya. Di Madinah Rasulullah SAW mengembangkan yaitu praktek muzaraah atau mukhabar. Ya, itu apa yang dimaksud dengan muzaraah? Muzaraah itu orang yang tidak punya lahan bisa menggarap lahan kepada penduduk Madinah yang mempunyai lahan. Dan apa perbedaan antara muzaraah dan mukhabar? Ini perlu saya jelaskan. Muzaraah yaitu bagi orang yang tidak punya lahan menggarap lahan orang yang mempunyai tersebut dengan syarat yaitu benih yang bertanggung jawab adalah yang bersih garap. Itu dengan muzaraah. Sebaliknya kalau mukhabar itu yang mempunyai yang memberikan benih adalah orang yang mempunyai lahan tersebut. Makanya di situ ada namanya muzaraah dan mukhabar. Dan hasil dari pertanian tersebut dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan. Itu yang pertama yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, yaitu sistem muzaraah dan mukhabar. Dan selanjutnya yang kedua, Rasulullah SAW juga membagi lahan tersebut bagi orang yang tidak mempunyai lahan. Fungsinya yaitu untuk tempat tinggal mereka, juga untuk bercocok tanam bagi sahabat-sahabat yang tidak mempunyai lahan.
ketiga, Rasulullah SAW juga mengembangkan atau mendirikan pasar. Pasar sistem zaman Rasulullah SAW itu bebas dari distribusi. Apa distribusi itu? Distribusi itu pengambilan pajak istilah atau sewa bagi orang yang menempati tempat berdagang tersebut. Itu namanya distribusi. Jadi sistem yang seperti itu dihapus oleh Rasulullah SAW. Soalnya kalau itu terjadi bisa memperlambat lajunya ekonomi berhubungan. Baiklah, itulah anak sekalian dakwah Rasulullah SAW, salah satunya yang dikembangkan oleh Rasulullah. Kita masih mari kita akan bertanya kepada adik Bella, apa yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah di kota Madinah dalam bidang ekonomi. Sebutkan adik Bella. Oke, baiklah. Tuh, sekarang adik Aziz, sebutkan 3 yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Agak keras sedikit adik Aziz, saya dengar di sini. Salah satunya harus dagang itu harus jujur dan pasar harus bebas terdistribusi. Baiklah. Dan sekarang adik Meme coba sebutkan 3 cara yang harus diperhatikan ya dalam berdagang. Jadi intinya adalah dagang itu harus jujur dan tidak boleh sumpah mal. Maka kalau itu terjadi termasuk apa? Termasuk riba. Sekarang kita akan menyimak PPT. Nah, sudah menyimak anak-anak? Baiklah, sekarang mengerjakan PPT. PPT yang
Coba didiskusikan hasil dari Anda menyimak video tadi. Oke, setelah itu kita presentasikan hasil daripada diskusi kalian tadi. Coba dari kelompok yang sini. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang adik yang sana, Hakim. Oke, terima kasih. Baik. Sekarang yang sana, coba yang sana. Terima kasih. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, terlebih anak-anak sekalian, kelihatannya lelah sekali dan capek sekali. Setelah mengamati video, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Dan sekarang yaitu mengerjakan evaluasi. Selesai anak-anakku? Oke, temukan. Sudah, terima kasih anak-anakku. Hasilnya cukup bagus, cukup baik. Dan sekarang mari kita simpulkan dari yang materi pelajaran pada hari ini. Usaha Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi antara lain membolehkan jual beli dan melarang riba serta menerapkan jual beli dengan menerapkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, praktek riba dilarang sebab bertentangan dengan Islam sesuai dengan firman Rasulullah membina masyarakat dalam bidang ekonomi dengan memberdayakan potensi umat Islam di Madinah, di antaranya adalah Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabatnya, tempat tinggal maupun bertani. Terima kasih untuk kesimpulan. Terima kasih untuk kesimpulannya anak-anak sekalian, dan Bapak Guru di sini berpesan pada kalian semua, mari tingkatkan belajar kalian dan belajar terus, jangan malas-malas di rumah, yaitu bukunya harus dicek ulang dan dipelajari. Yang belajar selanjutnya kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Siapkan.